Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad, dan bertepatan malam ini malam Ahad tanggal 4 Jumadil Awal tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 16 Maret tahun 2013. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di majelis kita ini. Dan juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga para orang tua kita, hadirin hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Roh kita Sumitra Nurjaya. Kepada Roh kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarat فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin orang yang berbahagia, demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh murid kita tadi. Semoga pengajian kita atau diskusi kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita akan menampilkan dua narasumber. Yang pertama adalah tuan guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, yang nantinya akan kajian salah hadis tentang niat. Kemudian nanti yang kedua adalah tuan guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama kita dengar, kita simak uraian dari tuan guru kita yang berkaitan dengan hadis tentang yang berkaitan dengan niat. Dan kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dan kita akan membaca masalah hadis, yaitu sebuah hadis yang hampir semua kita menghafalnya, yaitu yang berkenaan dengan niat. Kemudian kita perhatikan nanti syarahan hadis tersebut oleh ulama-ulama, kemudian kesimpulan dari hadis innamal a'malu binniyat tersebut. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Ribah Ibn Abdullah Ibn Qur Ibn Razak Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu.
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya usibuha ay mar'atin yankiruha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatih rawahu imam al-muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, artinya bapak singa, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qur bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatinya, atau karena perempuan, dia akan menikahinya. Maka hijrahnya kepada apa yang membuat dia hijrah kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Abu Husain Muslim, ini nama Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qurashi Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Dalam kitab sahih keduanya, yang mana keduanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah merupakan kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Jadi ini berkaitan dengan hadis mengenai niat. Dikutip dari kitab hadis Matan Arba'in atau Riyadhus Shalihin Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Langsung saja kita lihat bagaimana maksud hadis tadi diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Ajma'al muslimun ala idhami baqi hadzal hadis wa kasrati fawaidi wa sihhati. Orang-orang Islam sepakat mengatakan atau ijma' besarnya isi hadis ini. Hadis ini mengandung pengertian yang besar, faedah yang banyak, dan juga nyata sahih. Jadi hadis innamal amal binniyat itu dikatakan hadis yang banyak faedahnya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya berkata hadis ini adalah sulusul Islam. Hadis innamal amal binniyat berarti sepertiga Islam. Sepertiga Islam. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan lagi yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh. Hadis ini masuk dalam 70 bab dari fiqh. Jadi ada 70 bab
dari ilmu fikih, hadis innamal a'malu binniyat tadi masuk dalam 70 bab fikih. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi dan selainnya berkata, yang bagi liman sannafa kitaban, sewajarnya bagi orang yang menyusun kitab memulai hadis ini di dalam kitabnya sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk membersihkan niat. Jadi untuk membenarkan niat, membersihkan niat, membaguskan niat, sebaiknya hadis ini ditulis pada hadis pertama dari kitab-kitab yang disusun. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah membuat hal itu dan telah menulis hadis innamal a'malu binniyat pada 7 tempat di dalam kitabnya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam 7 tempat di dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Yang pertama dalam kitab Al-Iman, yang kedua dalam kitab An-Nikah, yang ketiga dalam Al-Manaqib, yang keempat Tarkul Habli, yang kelima Badul Wahyi, menerangkan permulaan wahyu, yang keenam Wafil Inti, hamba, dan yang ketujuh Wafil Nuzur wal Aiman, yaitu menerangkan nazar dan sumpah. Jadi begitulah Imam Al-Bukhari memandang penting hadis tadi, sehingga beliau buat di dalam kitabnya pada 7 tempat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian berkata jumhur ulama dari ahli Arabiyah, usul dan selain mereka, lafaz innama yang ada di awal hadis itu gunanya lil hasri, untuk membatas, pembatasan, atau bisa juga dikatakan lil qasri. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Jadi innama itu untuk membatas, lil hasri. Maka takdir hadis annal amal tuhsabu biniyatin wa tusabu idza kanat bila niyatin. Amal itu dihitung kalau ada niatnya, dan tidak dihitung apabila tidak ada niatnya. Bahkan dijelaskan berbeda menurut Al-Imam Al-Hanafi dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat innamal a'malu binniyat, sama lafaz hadisnya itu, tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i innamal a'malu binniyat, innama sihhatul a'mali binniyat, sesungguhnya sah segala amal dengan niat. Ada niat sah amal, kalau tidak ada niat amal tidak sah. Jadi bergantung pada sahnya amal. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat maknanya menurut Al-Imam Asy-Syafi'i innama sihhatul a'mali binniyat, sesungguhnya sah segala amal dengan niat. Sementara Al-Imam Abu Hanifah berpendapat innama kamalul a'mal binniyat, sesungguhnya sempurna segala amal dengan niat. Berarti kalau amal tidak pakai niat sah menurut Abu Hanifah, tetapi tidak sempurna. Sekali lagi, tidak pakai niat sah tapi tidak sempurna, karena beliau menerjemahkan atau menafsirkan innama kamalul a'mal binniyat, semuanya sempurna segala amal itu dengan niat. Inilah perbedaan antara Imam Hanafi
dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian pada hadis tadi dinyatakan wa fihi dalilun ala anna taharata wa yaludu wal wuslu wa tayammum la tasihu illa binniyah. Padanya dalil yang menunjukkan bahwasanya taharah, wudu, mandi, tayammum tidak sah kalau tidak pakai niat. Jadi wudu tidak sah kalau tidak berniat. Hanya saja waktu berniat itu berbeda pendapat ulama. Kalau pendapat Imam Syafi'i, niat wudu itu jatuhnya di waktu membasuh muka. Membasuh muka, di sanalah niat wudu itu ditempatkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, niat itu dari permulaan wudu, membasuh dua tangan, permulaan wudu, di sanalah niat wudu itu. Jadi jelas berbeda. Imam Syafi'i waktu akan membasuh muka, kemudian Imam Ahmad sewaktu basuhan pertama di kala berwudu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, membasuh tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu sunnah saja. Jadi waktu membasuh itu hendaklah orang yang berwudu itu meniatkan sunat wudu supaya dia mendapat pahala. Sampai pada basuh muka baru dia niatkan rukun wudu, itu baru sah niat itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, seperti demikian juga sholat. Sholat juga wajib berniat. Kita sudah memaklumi kalau sholat niatnya di dalam takbir Allahu Akbar menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, letak niat itu sebelum takbir atau qubailat takbir, sebelum sedikit takbir. Jadi dekat sekali dengan takbir itu di sana niat dipasang atau diniatkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i di dalam takbir. Sepengetahuan saya, Rasulullah tidak memberikan pedoman dalam masalah niat ini. Tidak ada hadis mengatakan niat sebelum takbir. Tidak ada hadis mengatakan niat dalam takbir. Jadi kita yang sudah biasa mengamalkan niat itu dalam takbir, silakan dalam takbir. Kemudian bagi yang berpikiran atau berpendapat sebelum takbir, silakan sebelum takbir. Tapi kalau saya berniat di dalam takbir, itu tidak bisa diganggukan hak saya. Nah, kemudian zakat, puasa, i'tikaf dan semua ibadat, semuanya itu memerlukan niat. Kalau ada niat sah, kalau tidak ada niat tidak sah. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Berkaitan dengan sah, ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Berbeda dengan Abu Hanifah tadi, ada niat sempurna, tidak ada niat tidak sempurna. Adapun menghilangkan najis, maka yang paling masyhur tidak berhajat kepada niat. Umpamanya kita membasuh najis yang kena kaki di kaki kita, jadi tidak perlu memakai niat, karena meninggalkan itu, menanggalkan najis itu, melepaskannya dari kaki kita, itu tidak memerlukan niat. Sudah dibasuh bersih, sudah. Dan ada yang mengatakan ijma' ulama bahwasanya kalau menghilangkan najis itu tidak perlu berniat. Ijma' ulama. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan telah tersalah sebahagian ashab kita, maksudnya ashab Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan kalau menghilangkan najis wajib juga berniat. Ternyata pendapat itu batil, pendapat itu tidak diterima, tidak berniat. Nah, demikian pula wajib berniat waktu talak, kemudian memerdekakan hamba, wajib kita berniat. Dan
apabila disertai dengan niat, kalau seseorang itu menceraikan istrinya dengan lafal kinayah, maka hukumnya jatuh talaknya. Sudah jelas, kalau kinayah sindiran pakai niat, jatuh talaknya. Nah, jadi berbeda dengan lafal sore. Nah, kemudian adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, itu disebut sesudah innamal a'malu binniyat. Apa maksudnya itu? Faedah menyebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa, sesudah innamal a'malu binniyat, faedahnya adalah bahwasanya mentakyin niat itu menjadi syarat. Takyinun niat, mentakyin niat. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat qadha, ada orang melaksanakan sholat qadha, kemudian di dalam niatnya dia niatkan sholat yang luput itu saja, yang tinggal itu. Jadi sengaja aku mengqadha sholat, tadi sebutnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tak ada niat itunya. Bahkan dia niatkan saja mengqadha sholat yang luput, yang tinggal, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada takyin. Sebagaimana kita ketahui, di dalam niat ada qasad, ada ta'arud, yang ketiga ta'yin. Nah, jadi umpamanya usalli fardal isya'i, usallinya itu qasad, qasdun. Kemudian fardhu menyatakan fardunya ta'arud, kemudian isya ta'yin. Jadi wajib itu. Kalau tidak ada qasad, ta'arud, ta'yin, maka niat tidak sah. Istilah ini dikenal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau ada bermadzhab lain, saya tidak mengerti. Jadi niat itu qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi misalnya Allahu Akbar, itu mesti ada. Kalau diterjemahkan, sengaja aku sholat, atau qasad. Fardu, itu fardunya ta'arud. Isya ta'yinnya. Kalau ta'yinnya tidak dibuat, niat tidak sah. Itu peraturan di dalam berniat. Kelihatannya dalam niat ini mazhab Syafi'i sedikit ketat, agak ketat sedikit dibandingkan dengan mazhab yang lain. Nah, kemudian kita mengetahui di dalam niat sholat bermacam-macam. Ada namanya muqaranah kamaliyah, ada disebut muqaranah urfiyah, ada yang disebut muqaranah basfiyah, ada juga dinamakan muqaranah tauzi'iyah. Jadi 4 macam. Jadi kalau yang paling bagus, mulai Allahu Akbar. Jadi dalam kalimat itu Allahu Akbar serentak, jatuhnya niat, awal niat, akhir niat serentak. Itu namanya muqaranah kamaliyah. Itulah niat yang paling bagus, serentak. Tetapi jangan sampai bahasa hati. Misalnya jangan sampai begini, sengaja aku sholat fardhu isya 4 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Itu nanti panjang takbirnya, Allahu Akbar. Kenapa begitu panjangnya? Karena niat tadi disusunnya dalam hatinya. Itu bukan niat, itu hadithun nafsi, perkataan hati. Jangan dibuat begitu. Pernah juga saya sholat, coba imam panjang kali takbirnya, Allahu Akbar. Jadi Nabi tidak menyuruh panjang, pendek, pendek saja, Allahu Akbar, 2 harakat. Kemudian ada lagi namanya muqaranah tauzi'iyah, yaitu
pada Allahnya setengah, pada Allahnya separuh. Niat itu dibaginya. Allahu Akbar. Biasanya orang yang takbir itu Allahu Akbar. Nah, itu dibaginya niat itu. Tausi'iyah, batal sholatnya itu. Niatnya itu batal, sholatnya batal. Ada lagi yang disebut dengan bostiyah, terhampar. Itu tadi, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat, itu batal. Nah, yang sah dua saja, muqaranah kamaliyah dengan muqaranah urfiyah. Urfiyah itu secara uruf, Allahu Akbar, udah ada niat itu dalam hatinya, udah sah itu. Dan masalah niat ini jangan dipersulit. Kalau dipersulit nanti kena penyakit was-was. Nah, kalau was-was itu berkali-kali, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya pernah melihat orang sholat, dia takbiratul ihram sebanyak 37 kali. 37 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi walaupun 37 kali saya tidak mencacinya, karena yang takbir 37 kali itu guru saya sendiri. Guru saya di pondok pesantren dulu namanya Haji Sabil Lubis. Kenapa sampai 37 kali? Karena beliau ingin mencari muqaranah kamaliyah. Jadi berulang takbir, jadi muqaranah kamaliyah. Tapi seharusnya tidak perlu sampai susah begitu. Kasihan kita melihatnya. Jadi ini tadi masalah, kembali kita kepada sholat yang luput. Jadi yang sah tadi muqaranah kamaliyah, muqaranah urfiyah. Yang dua tadi tidak sah. Jadi mesti diniatkan sholat yang luput itu sholat apa? Asar, maghrib. Kalau tidak ada niat ta'yinnya itu batal sholat. Dan batal niat, batal sholat. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Hadis ini membicarakan sahabat-sahabat Nabi yang akan hijrah ke Madinah. Jadi Nabi kita mengatakan, barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi dia pindah ke Madinah karena Allah, karena Rasulnya, maka dapatnya lah pahala Allah dan Rasulnya. Dengan niatnya karena Allah itu, maka dapatlah pahala karena Allah. Itu niat yang ikhlas. Kemudian ada juga niatnya karena dunia. Kehidupan di Makkah kurang menjanjikan. Kemudian di Madinah banyak yang membantu golongan Ansar. Jadi hidupnya susah di Madinah, di Makkah, dia mau pindah ke Madinah. Jadi niatnya itu karena dunia. Jadi apa dapatnya? Dunialah dapatnya. Kalau pahala dari Allah tidak dapatnya, karena niatnya dunia. Kemudian ada juga yang hijrah itu karena perempuan, bukan karena Allah, bukan karena dunia. Walaupun perempuan itu dunia juga. Jadi karena perempuan, kata perempuan itu, aku mau menikah denganmu dengan syarat kau harus hijrah ke Madinah. Karena perempuan itu membuat syarat demikian, maka laki-laki tadi menjadi mau pindah ke Madinah. Jadi bukan karena Allah, bukan karena dunia, karena perempuan. Maka berangkatlah dia ke Madinah mengikuti perintah perempuan ini, permintaan perempuan ini. Nah, maksud hadis ini, barang siapa hijrahnya karena Allah, maka dia mendapat pahala hijrah itu. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau perempuan, didapatnya dunia dan perempuan itu.
Nah, tidak dapat pahala akhirat lagi. Nah, kemudian hijrah itu artinya meninggalkan. Di sini yang dimaksud adalah meninggalkan tanah air, yaitu meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nah, kemudian di dalam hadis tadi dibicarakan karena dunia, kemudian baru karena perempuan. Yang pertama karena Allah, kemudian karena dunia, kemudian baru perempuan. Sedangkan perempuan itu termasuk dunia, termasuk dia, termasuk dunia. Perempuan termasuk dunia. Apa masalahnya? Apa sebabnya demikian? Kita pelajari dahulu. Bahwasanya hadis ini menceritakan seorang laki-laki yang akan hijrah ke Madinah, tetapi dia hijrah itu karena perempuan. Perempuan itu disebut namanya Ummu Qais. Itulah namanya Ummu Qais. Kemudian laki-laki yang hijrah tadi disebut Muhajir Ummu Qais, orang hijrah karena Ummu Qais. Jadi itu yang pertama. Jadi disebut perempuan itu karena Ummu Qais. Kemudian yang kedua, ini peringatan, tanbih, sebagai peringatan supaya manusia ini berhati-hati dengan yang namanya perempuan. Sudah dunia, perempuan sebetulnya tidak disebut perempuan dalam dunia itu sudah termasuk perempuan. Jadi lafaz umum dunia, khususnya perempuan. Karena Nabi kita pernah mengatakan tidak ada musibah, bala yang kutinggalkan untuk laki-laki umatku yang paling besar setelah Nabi tiada kecuali perempuan. Nabi mengatakan itu, godaan cobaan yang paling besar itu dari perempuan. Kemudian ada hadis Nabi menyatakan masalah ini, di mana Nabi kita mengatakan inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dunia ini amanah indah, manis, lezat cita rasanya. Allah memberikan dunia ini untuk kamu supaya kamu jadi khalifah di muka bumi. Nah, kemudian Allah akan memperhatikan kamu, ingin kamu apakan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu terhadap dunia, berhati-hati terhadap dunia, dan waspada terhadap kaum perempuan, kaum wanita. Karena malapetaka yang menimpa Bani Israel yang pertama sekali munculnya dari kaum wanita. Itulah yang dikatakan orang harta tahta wanita. Jadi tahlil orang sekarang begitu, tahta harta wanita, tahta harta wanita. Tidak la ilaha illallah kita lihat. Itu makanya rusak, makanya hancur. Jadi harta, tahta, hanya menjadi pemimpin. Orang sekarang jadi pemimpin bukan orang disuruhnya milih dia, pilihlah saya, pilih saya. Kalau pilih saya semua akan aman, sejahtera. Itu pemimpin tak bagus. Dia mengatakan pilih saya, semuanya nanti pendidikan gratis, pengobatan gratis. Sudah dipilih dia, tak ada yang gratis. Nah, jadi itu tadi masalah perempuan berkaitan dengan hadis. Berkaitan dengan hadis tadi, kemudian Nabi kita pernah mengatakan apabila kamu melihat perempuan cantik, kata Nabi, fa'ajabathu, sampai mengagumkan dia. Lalu Nabi kita memerintahkan falyati ahlah, pulanglah ke rumah,
jumpai keluargamu. Kalau nampak perempuan cantik di jalan, kata Nabi, sampai menakjubkan, mengherankan, pulang ke rumah, lihatlah istrimu di rumah. Kemudian Nabi kita mengatakan, fainal bu'a wahid, sesungguhnya kehormatan perempuan itu satu, wa ma'ha mithlul ladzi ma'ha, beserta dia ada seumpamanya. Jadi maksudnya istri kita di rumah dengan perempuan itu sama. Istri kita ada kakinya, perempuan itu pun ada kakinya. Istri kita ada perutnya, perempuan itu pun ada perutnya, sama saja. Jadi kehormatan perempuan itu sama, kata Nabi, karena Nabi kita istrinya lebih dari satu. Jadi kalau nampak perempuan di luar mengagumkan, pulang aja ke rumah, sama yang di rumah dengan yang di sana, supaya aman, supaya jangan terjadi macam-macam. Tapi namanya manusia, ada saja yang dibahas. Memang sama, yang di rumah ada kakinya, yang di sana ada kakinya. Tapi yang di rumah ini lain, yang sana tuh lain, yang sana tuh mulus, yang ini lain. Itulah penyakit. Nah, kemudian itu berkenaan dengan hadis tadi. Kemudian di dalam syarah Sahih Muslim ada dinyatakan, kata Abu Ubaidah, tidak ada hadis yang lebih banyak manfaatnya dari hadis ini. Tadi pun sudah dikatakan hal yang sama. Kemudian sepakat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, Abu Daud, Darqutni, dan sebahagian dan yang lainnya, bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu. Bagaimana memandangnya sepertiga? Nah, sepertiga itu karena amal manusia ini ada dengan hati, kemudian ada dengan lidah, kemudian ada dengan anggotanya. Ya, tiga: hati, lidah, anggota. Jadi hadis ini berkaitan dengan niat, sama dengan berkaitan dengan hati. Nah, jadi sepertiga ilmu karena dia berkaitan dengan niat. Sepertiga ilmu lah namanya. Bahkan hadis ini juga diperkuat oleh hadis yang lain. Niat itu sangat kuat, sangat menentukan, sehingga Nabi kita mengatakan niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Jadi umpamanya malam ini kita tidur, kemudian mau tidurnya itu pasang niat. Mau tidurnya itu insya Allah nanti saya akan bangun mengerjakan sholat tahajud. Tidak pun terbangun sudah dapat pahala. Tak bangun dia dapat pahalanya. Tapi jangan nakal. Kalau nakal dia niat aja yang ada. Karena dia pun tak mau mengerjakannya, niat aja pasangnya. Umpamanya kalau kita bersedekah, berniat ingin bersedekah memberi seorang, bapaknya tapi belum terlaksana. Ada orang bersedekah sudah terlaksana, sudah jadi sedekahnya itu dia ungkit-ungkit, dia undang-undang, tak bagus jadinya. Jadi niat saja lebih bagus dari amalnya. Tapi yang paling bagus, niatnya bagus, amalnya pun bagus. Jadi sedekahnya jadi, tidak angan-angan saja. Nah, kemudian perkataan ada di sini kata Imam Ahmad, hadis tadi mengandung sepertiga ilmu. Sebagaimana saya katakan tadi, berkaitan dengan hati, niat. Kata Imam Ahmad, semua kaidah hukum dikembalikan kepada tiga hadis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang pertama al-amalu binniyah. Hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faraddun. Barang siapa mengada-ngada dalam agama kami ini tidak dari agama itu, maka dia tertolak. Hadis ini menjadi hadis pilihan Imam Ahmad. Kemudian hadis innal halala bayyinun
bainal haram bayyin atau al halal bayyinun wal haram bayyinun. Jadi seandainya 3 hadis ini saja sudah cukup untuk menceritakan usul Islam. Sudah cukup. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau dilihat mana ayat, cukup ayat wal asri saja. Cukup ayat wal asri saja menunjukkan ajaran Islam itu. Memadailah ayat itu saja. Wal asr innal insana lafi khusr. Jadi itu pandang ulama mengenai besarnya satu ayat, satu hadis. Imam Ahmad tadi mengatakan 3. Kemudian Abu Daud berkata ada 4 hadis. Hadis yang pertama al-amal binniyat. Hadis yang kedua min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang baik itu meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Merokok tak ada bedanya. Merokok tak ada bedanya, manfaatnya tak ada. Tapi kata kita, kata orang banyak bedanya. Kalau tidak merokok, pening kepala. Yang setahu saya merokok itu menyebabkan pening. Nah, jadi kemudian ada hadis lagi al halal bayyinun wal haram bayyinun. Kemudian innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini pendapat Abu Daud. Nah, kemudian dikemukakan lagi agama ini beredar pada hadis yang akan datang ini. Ini pendapatnya juga. Al-amal binniyat, kemudian al-halal bayyinun, kemudian la dharra wa la dirar, kemudian mana itu kemanufan tahu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi banyak pendapat ulama menjelaskan hadis-hadis pokok dalam Islam ini. Nah, demikian mengenai hadis tadi masuk dalam 70 bab fikih telah dinyatakan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya dinyatakan di sini dalam syarah Sahih Muslim, boleh dilihat di dalam kaidah yang pertama dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Karangan siapa itu? Karangan Imam As-Suyuti. Jadi baca aja kitab itu nampak 70 bab tadi. Nah, kemudian kelanjutannya kita lihat dari Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi. Amirul Mukminin adalah laqab yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Bahkan beliaulah khalifah yang pertama diberi gelar dengan Amirul Mukminin, yaitu raja segala orang yang beriman. Jadi ada yang berpendapat orang yang mula-mula diberi gelar dengan Amirul Mukminin bukan Umar bin Khattab, tetapi Abdullah bin Jahsy. Ini kalau melihat perbedaan pendapat dalam hal ini bisa dilihat dalam kitab Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin. Jadi Umar bin Khattab adalah orang pertama digelar dengan Amirul Mukminin. Kemudian dia juga kunyahnya disebut Abu Hafas, Bapak Singa. Sehingga diceritakan kalau Umar bin Khattab menunggang kuda, dipegangnya telinga kuda itu kiri kanan, dia melompat ke atas kuda. Itulah gagah perkasanya Umar bin Khattab. Dia tinggal pegang telinganya aja. Telinga kuda kiri pegangnya atau hewan itu, dia langsung melompat ke atas hewan itu. Ini sahabat luar biasa, perkasa. Rival perangnya ini Khalid bin Walid. Waktu kecil Umar pernah berkelahi dengan Khalid bin Walid, patah kaki Umar bin Khattab. Setelah jadi khalifah, Umar berkuasa, dipecat Khalid bin Walid. Jadi tapi orang menduga ada perselisihan, ada pertengkaran di antara Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab. Dan di waktu Khalid bin Walid wafat, dia manggil Umar bin Khattab. Kata Khalid bin Walid, ku titip keluargaku kepada. Dengan demikian hilang segala sangka orang terhadap Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Tapi keduanya memang gagah perkasa. Khalid bin Walid panglima perang yang tidak pernah kalah perang
sama di masa Islam atau sudah di masa dia masih kafir. Kalau kita ingat perang Uhud, siapa yang menang dalam perang Uhud? Kalah tentara Islam. Kenapa kalah tentara Islam dalam perang Uhud? Ya karena tidak patuh kepada komandonya Nabi SAW. Tetapi bersamaan juga panglima perang musyrikin pada masa itu adalah Khalid bin Walid. Dia belum Islam pada masa itu. Tidak pernah kalah perang. Badannya banyak bekas luka-luka senjata. Dia setiap kali berperang berdoa agar syahid, mati syahid, tetapi meninggalnya di tempat tidur. Khalid bin Walid. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini diceritakan meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 537 hadis. Dan kemudian yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim sebanyak 26 hadis. Oleh Imam Al-Bukhari saja 34 hadis. Oleh Imam Muslim 21 hadis. Jadi sedikit mengenai Umar bin Khattab. Kemudian tadi ada saya bacakan hadisnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Yaqul itu apa ini? Kan fi'il mudhari. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya yaqul fi'il mudhari. Masanya sekarang atau akan datang. Jadi bagaimana hadis ini? Kenapa tidak dikatakan saya telah mendengar Rasulullah bersabda? Qala, bukan yaqul. Paham maksud saya? Jadi kenapa dikatakan yaqul? Tidak qala Rasulullah SAW. Ini yaqulu. Kenapa demikian? Itu menurut ulama-ulama katanya begini. Disebut dengan kalimat madi sebelumnya, sami'tu dengan fi'il madi. Kemudian dibuat pula yaqulu bil mudhari. Jadi bisa karena menghikayatkan waktu dia mendengar itu, menceritakan dia mendengar hadis itu. Ada yang berpendapat demikian. Ada pula yang berpendapat hadir di dalam hati orang yang mendengar. Jadi disebutlah fi'il mudhari. Kalau berdoa bagaimana? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Mana lebih bagus itu? Allahumma shalli wa sallim dengan wa sallallahu wa sallam. Jadi kalau sallallahu sallam fi'il madhi. Kalau sholli salim fil amar atau fil doa. Jadi menyebutnya dengan lafaz madhi itu lebih kuat karena harapannya salat salam itu telah dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-dua bagus. Nah, kemudian masih ada waktu lagi. Yang termasuk di dalam amal tadi yaitu perkataan, perbuatan, kemudian juga ucapan itu termasuk di dalam amal tadi. Kemudian di dalam hadis tadi diceritakan juga sebagaimana telah kita jelaskan masalah ta'yin, yaitu innama likulli imrin ma nawa. Kemudian yang dapat kita petik dari hadis tadi, yang pertama, fil haqqu ala ikhlasin niyah. Hadis tadi mendorong kita untuk mengikhlaskan niat. Ikhlas, masalah ikhlas sudah kita bahas. Amal ikhlas itu karena Allah semata. Dan ada yang lainnya ikhlas juga. Ada beramal karena Allah, ikhlas. Ada beramal karena ingin masuk surga, ikhlas. Ada beramal karena supaya selamat dirinya, ikhlas. Bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Surga itu pun bertingkat-tingkat. Ikhlas itu pun bertingkat-tingkat.
Kemudian segala amal hendaklah mengharap ridha Allah. Kalau tidak ridha Allah, tidak diterima amal itu sama sekali. Tidak terima. Ini ikhlas tingkat yang pertama. Dan dipaham dari hadis tadi juga bahwasanya amal muntafian dan nafi apabila sunyi dari niat. Sudah kita jelaskan tadi. Ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada niat sempurna, tidak ada niat tidak sempurna. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian hal ini diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Irfan bin Salim Al-Asyah Sunnah Ad-Dimashqi. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan, ini diterangkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Dua, Muhyiddin Misro, Ali Asyir Baji, Muhammad Amir Lutfi dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin. Katanya lebih kurang dengan tadi. Segala amal mesti dengan niat. Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai niat itu. Asy-Syafi'i mengatakan niat adalah syarat pada wasail dan pada maqasid. Maksudnya amal itu ada wasail, ada maqasid. Wasail contohnya berwudu. Maqasid contohnya sholat. Jadi wasilahnya wudu, sholat itu maksud. Jadi kalau wudu termasuk wasail, kemudian sholat termasuk maqasid. Keduanya itu wajib berniat, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, kata Imam Hanafi, niat itu disyaratkan pada maqasid saja, pada wasail tidak. Jadi wudu tidak mesti berniat, tapi kalau sholat mesti berniat. Macam-macam berbeda pendapat ulama. Kalau suka ya dihafal, tidak suka tidak hafal. Kita amalkan biasa saja. Kemudian terakhir, tempat niat itu adalah hati. Tidak disyaratkan melafazkan niat. Jadi masalah melafazkan niat itu berbeda juga pendapat ulama mazhab. Pertama, Hanafi. Imam Abu Hanifah membolehkan melafazkan niat. Umpamanya usolli fardhu zuhri arba' rakaatin. Boleh menurut Imam Abu Hanifah. Satu. Kedua, Maliki. Imam Malik tidak membolehkan melafazkan niat. Usul-usul itu tak ada sama dia pada Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i melafazkan niat dibolehkan. Bahkan banyak ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Sunnah usolli fardhu zuhri. Nawaitu shoma ghadin. Apa usolli pakai nawaitu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani Hambali juga menyatakan melafazkan yang itu dibenarkan. Jadi kalau ada orang bilang pakai usolli bid'ah, tunggu dulu, jangan bid'ah saja. Banyak juga ulama membenarkan itu. Jadi gara-gara pendapat dia satu orang saya bilang bid'ah, masa kita terima pendapat dia saja? Pendapat yang lain hormatilah pendapat yang lain itu. Kemudian sampai di sini dulu. Insyaallah pada pengajian mendatang kita lanjutkan. Itulah hadis innamal a'malu binniyat tadi. Dari hadis itu biasa dan semua kita hafal hadis itu. Hafal hadis innamal a'malu binniyat. Paling tidak. Kemudian kalau kita teringat kepada Imam Ahmad, kata Abu Hurairah, Imam Ahmad itu mampu menghafal 1 juta hadis dengan sanad dan matanya luar kepala. Kalau kita mampu menghafal 1 hadis, innamal a'malu binniyat. Hafal nanti kita 1 hadis. Sampai di sini, wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya cukup bernas dengan topik cukup singkat, hanya masalahnya, tapi pembahasan cukup dalam.
Dan untuk selanjutnya karena Tuan Guru kita telah berada di tengah-tengah kita, yakni Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid Hikmah akan menyampaikan materinya juga cukup menarik dengan topik kriteria ulama panutan. Sekali lagi dengan topik kriteria ulama panutan. Ya, jadi dalam kaitan ini mari sama-sama kita dengarkan kajian tentang materi ini. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz narasumber, Ustadz moderator, para Ustadz, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan ke hadirat paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga hari kemudian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh moderator bahwa judul yang akan saya bicarakan adalah sekitar kriteria ulama panutan. Dengan sebutan ulama panutan, kalau begitu ada juga ulama yang bukan panutan. Mengapa ada ulama yang bukan panutan? Karena PL-nya tidak sesuai dengan ilmunya, pengamalannya tidak sesuai dengan ilmunya. Kalau ulama panutan itu kata-katanya sesuai dengan amalnya. Dari sudut akademis, maka ada beberapa hal yang disyaratkan untuk menjadi ulama secara umum. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Qayyim al-Jauziyah jilid 1 halaman 51 dijelaskan tentang kriteria ulama menurut Asy-Syafi'i. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mengutip Imam Syafi'i. Ibnu Qayyim ini ulama besar, tapi tak malu-malu dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Sementara ada orang mencaci-caci Imam Syafi'i, terutama orang-orang liberal. Apa dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Qala Asy-Syafi'i bima rawahu anhu al-Khatib fi kitabil Faqih wal Mutafaqqih lah. Berkata Imam Asy-Syafi'i tentang apa yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih lah, la yahillu li ahadin an yufti fi dinillahi illa rajulan 'arifan bi kitabillahi bi nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa ta'wilihi wa tanzilihi wa makkiyihi wa madaniyihi wa ma urida bihi wa yakunu ba'da dhalika basiran bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasikhi wal mansukhi wa ya'rifu minal hadithi misla ma 'arafa minal Qur'an wa yakunu basiran bil lughah basiran bis sya'ri wa ma yahtaju ilaihi lis sunnati wal Qur'an wa yasta'milu hadha ma'al insaf wa yakunu ba'da hadha musyrifan ala ikhtilafi ahli al-amsar wa takunu lahu qarihatun ba'da hadha. Fa kana hakadha falahu an yatakallama wa yufti fil halal wal haram wa idza lam yakun hakadha falaysa lahu fi an yufti. Lebih kurang artinya, berkata Imam Syafi'i tentang apa yang diriwayatkan oleh Al-Khatib daripadanya dalam kitab Al-Faqih Mutafaqqih lah, tidak boleh bagi seseorang berfatwa tentang agama Allah
kecuali laki-laki atau seseorang yang memahami kitab Allah dengan nasikh dan mansukhnya, ayat muhkam dan mutasyabihnya, ayat yang bermakna takwil dan bermakna tanzilnya, ayat makkiyahnya dan ayat madaniyahnya, dan apa yang dimaksudkan dengannya. Dan adalah dia juga sesudah demikian itu mengetahui hadis Rasulullah SAW tentang nasikh dan mansukhnya, dan dia mengetahui dari hadis seumpama apa yang diketahuinya dari Al-Quran. Dan juga dia mengetahui tentang bahasa, mengetahui tentang syair Arab, dan sesuatu yang dia membutuhkannya untuk memahami Sunda dan Quran. Dan dia menggunakan ini semua secara insaf, secara kepatutan. Dan sesudah ini dia juga mengetahui perbedaan-perbedaan para ulama di berbagai daerah. Dan dia memiliki kebijakan atau kepintaran sesudah itu. Ada kebijakan, ada kepintaran. Apabila adalah dia seperti itu, maka bolehlah dia berkata-kata dan berfatwa tentang halal dan haram. Dan apabila dia bukan seperti itu, maka tidaklah dia boleh berfatwa. Jadi yang pertama sekali, syarat orang boleh berfatwa, ya ulama lah itu kalau yang berfatwa, bahwa dia mengetahui kitabullah, paham betul tentang Al-Quran. Apanya yang dipahaminya disebutkan di sini antara lain tentang nasikh dan mansukhnya. Mana ayat-ayat yang nasikhah dan mana ayat-ayat yang mansukhah. Tentunya dia tahu sejarahnya, mana yang lebih dahulu turun, mana yang belakangan. Kalau bertentangan, maka salah satu jalan untuk mengatasi ayat yang bertentangan itu adalah dengan mengetahui mana yang dahulu itu dimasukkan, dihapuskan hukumnya dengan ayat-ayat yang datang belakangan. Dan juga dia tahu mana ayat yang muhkam, mana ayat mutasyabih. Yang muhkam, yang jelas, yang tegas maknanya, dan ada ayat yang samar-samar maknanya, mutasyabih, atau ayat-ayat mutasyabihat. Aqimus sholat, dirikan kamu sholat, ya jelas makna sholat. Kutiba alaikumus siyam, siyam juga jelas, tegas. Mutasyabih, diantaranya adalah ayat-ayat seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhanmu yang punya keagungan dan kemuliaan. Jadi wajah, tangan, betis, mata ada di dalam Al-Quran yang dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang seperti ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan termasuk juga al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf potongan, alif lam mim, alif lam ra. Ini juga adalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dia harus tahu mana yang mutasyabihat, mana yang muhkamat, bagaimana mengartikannya. Wa ta'wilihi wa tanzilihi, dan ayat yang ditakwil dan kemudian yang tidak ditakwil dipahamkan sebagaimana adanya. Dan juga mana ayat makki dan mana ayat yang madaniyah, dan maksud-maksud daripada ayat-ayat itu di Madinah diturunkan, di Makkah diturunkan. Dan bukan cukup itu, tidak cukup itu saja, tetapi juga dia harus tahu basiran, basir, bukan arifan saja, basir ini lebih dalam ini, basiran.
melihat dengan mata hatinya, mengetahui betul-betul persis tentang hadis Rasulullah SAW, tentang hadis yang nasih dan mansukh seperti tadi, dan dia mengetahui dari hadis seumpama apa yang diketahuinya daripada Al-Quran tadi. Jadi yang mana yang ditakwil, mana yang muhkam, mana mutasyabih, mana yang sharih, mana yang muncul di Makkah, mana muncul di Madinah, dia harus tahu. Wa yakunu basiran bil lughah, mengetahui betul secara dalam tentang bahasa Arab tentunya. Jadi dia tahu nahwunya, sharafnya, balaghahnya, bayannya, tahu dia, paham betul dia. Jadi kalau nahwu sharaf saja pun tidak tahu, ya tak bisa lah. Basiran bisy'ri, bahkan mesti tahu dia tentang syair-syair Arab. Untuk apa? Karena syair-syair itu akan dapat menjelaskan, dengan syair itu, dengan paham syair itu akan dapat menjelaskan kata per kata dan juga ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia harus mengetahui apa yang diperlukannya untuk memahami sunnah dan Quran. Jadi segala ilmu-ilmu mengenai Al-Quran, mengenai hadis, dia harus betul-betul memilikinya, menguasainya. Jadi secara umum dia tahu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Tahu dia ilmu tafsir, metode-metode tafsir, tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'sul, harus tahu dia. Jadi kemarin saya bedah buku hari Kamis itu, buku Tarjamah Tafsiriyah oleh Ustaz Muhammad Thalib, Ketua Majlis Mujahidin, yang menurut dia terjemah harfiah Departemen Agama banyak kesalahannya, sampai 3.229 kesalahannya. Sebagian kesalahannya fatal. Oleh karena itu mereka menantang Majelis Ulama, menantang Departemen Agama supaya terjemah harfiah oleh Departemen Agama itu jangan lagi dicetak, jangan lagi diterbitkan. Jadi terjemah tafsiriyah yang dibuat oleh Ustaz Muhammad Thalib itu saja. Dan mereka sudah pergi ke Mekah, ke Madinah untuk mensosialisasikannya. Lalu saya diminta untuk membedah. Hari Kamis itu di Usuluddin, maka saya periksalah. Di antara yang disalahkannya itu adalah terjemahan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi itu salah katanya. Yang seharusnya adalah agama Islam, tunjukilah kami agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, ala jalan agama Islam yang telah engkau beri nikmat kepada orang Islam, begitu lebih kurang. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan agama Yahudi, wala dhalin, dan bukan jalan Nasrani. Jadi itu yang betul menurut beliau. Jadi setelah saya periksa, ternyata terjemah dan tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, mulai daripada tafsir yang pertama, Tarjamanul Mustafid karangan Syekh Abdullah As-Singkil, ternyata terjemahnya begitu juga. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Demikian juga tafsir Hasbiyah Siddiqi, tafsir Mahmud Yunus, tafsir Al-Azhar Hamka, dan lain-lain. Sepanjang tafsir, terjemah Zainal Abidin, terjemah dan tafsir ulama 3 serangkai, ketika menerjemahkan ayat-ayat itu sama saja. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti beliau sebenarnya bukan mengkritik terjemah Departemen Agama saja, tetapi adalah terjemah-terjemah yang ada di Indonesia sebelumnya. Dan satu-satunya cara penerjemahan yang seperti itu hanyalah terjemah
tafsiriyah yang dikarangnya sendiri. Selain itu tidak begitu. Saya tidak puas. Saya periksa lagi terjemah-terjemah yang ada di Malaysia. Satu terjemah yang dianggap tertua dan disahkan oleh Kementerian Agamanya adalah tafsir pimpinan. Tafsir pimpinan. Ternyata begitu juga terjemahannya, tunjukilah kami kepada jalan yang melurus. Ada terjemahan yang paling baru ditulis oleh Dr. Zaharuddin yang diterbitkan oleh Universitas College Insaniyah di Kedah. Ternyata begitu juga. Kurang puas saya periksa terjemah bahasa Inggris Marpando Pictor dan juga Abdallah Yusuf Ali. Show us the straight path, show us the straight way. Ya sama saja, tunjuki kami jalan yang lurus. Belum puas saya, di mana sebenarnya ini? Saya periksa lagi Mushaf Syuruh Al-Mufassar Al-Muyassar yang diterbitkan oleh Al-Azhar di Kairo, yang sudah ditasrih oleh Lajnah Tasrih Al-Quran di sana. Ternyata begitu juga. Ihdinas siratal at-tariqah, jalan al-mustaqim al-wadih alladzi la ihtijaja fihi, yang jelas, yang tidak ada bengkok di dalamnya. Ya sama saja. Jadi kalau begitu bukan hanya dia menentang terjemah Departemen Agama, tapi menentang terjemah ulama-ulama dunia termasuk Al-Azhar. Itulah yang saya kemukakan kemarin. Walaupun saya katakan ini adalah suatu usaha yang besar dan layak disimak, walaupun tidak harus mutlak benar atau mutlak salah. Jadi jawabannya sederhana sekali. Jadi katanya sudah beberapa kali fatwa Rabitul Alam Islami, fatwa dari Mesir, fatwa dari Saudi Arabia mengharamkan terjemah harfiah. Beberapa fatwa mengharapkan terjemah harfiah. Ini dia katanya, ditunjukkan kepada kita. Tapi sayangnya katanya bahwa Universitas Islam Madinah sendiri masih menerbitkan terjemah harfiah bahasa Inggris katanya. Jadi Saudi pun masih mengeluarkan terjemah harfiah walaupun fatwanya tidak boleh. Jadi inilah yang saya kerjakan itu untuk memenuhi tuntutan fatwa itu katanya. Oke lah, itu satu pendapat. Tapi yang jelas beliau memang memahami. Dan saya katakan ini sah-sah saja. Tapi namanya terjemah tafsiriyah itu, tafsir itu sendiri paling tidak ada dua macam. Tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil ma'thur, saya katakan. Jadi ini tafsir bil ma'thur dengan hadis Rasul. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mempertahankan tafsir bil ma'thur. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan melawan musuh itu sekuasa kamu dari kekuatan. Para sahabat tidak paham apa yang dimaksud kekuatan menghadapi musuh. Maka mereka kepada Rasul bertanya kepada Rasul, "Mahiyal quwwatu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan kekuatan ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu." 3 kali. Ingatlah bahwa yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat ini adalah panah. Kalau masih berpegang kita dengan tafsir bil ma'sur, melawan musuh dengan panah, maka itu artinya bunuh diri, saya katakan. Di sini kita harus memahami secara kontekstual. Kalau dahulu senjata yang paling canggih itu adalah panah. Waktu malam Belanda tahun 40-an, senjata yang paling canggih kita bambu runcing. Kalau sekarang bawalah parang panjang pun tak laku lagi. Awak ditembak orang mati dari jauh, dibom orang. Jadi harus memahaminya secara kontekstual. Kita terpaksa meninggalkan tafsir bil ma'sur dalam hal-hal tertentu. Nah, jadi ini semuanya harus kita pahami. Nah, ini kan disebutkan baru sebagian saja dari ulumul Quran dan ulumul tafsir. Ini merupakan contoh-contoh yang harus diketahui seorang yang akan memberikan fatwa. Nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih, ta'wil, tanzil, makki.
madani, harus paham bahasa Arab, harus tahu hadis, harus paham bahasa syair lagi menurut Imam Syafi'i. Artinya banyak sekali alat-alat yang diperlukan untuk berfatwa. Tidak mudah untuk berfatwa. Jadi ini dari sudut akademis, dari sudut persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Kalau sudah dia memiliki kemampuan yang seperti ini, skill-skill ini, falahu an yatakallama wa yufti, maka bolehlah dia berbicara dan berfatwa tentang halal, haram, batil, fasid dan sebagainya. Tapi kalau dia belum sampai kepada maqam seperti ini, falaysa lahu fi an yuftiya, maka tidak bolehlah dia berfatwa, tidak boleh berfatwa. Ini dari sudut ilmu, dari sudut akademis saja. Sementara yang yang namanya ulama panutan itu tidak cukup hanya ilmu saja. Oleh karena itulah di dalam berbagai kitab, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwa ulama itu dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Dalam kitab lain disebutkan ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama ulama yang jahat, tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu pula, makanya ada syarat-syarat integritas pribadi, syarat-syarat kepribadiannya, keutuhan pribadinya. Jadi manusia ini ada yang tak utuh pribadinya. Katanya A tapi perbuatannya B. Itu tak utuh, itu tidak integrated. Tidak menyatu antara kata-kata dengan perbuatan. Jadi kalau ulama panutan itu, ulama-ulama yang memang harus kita ikuti pandangannya adalah ulama-ulama yang bukan hanya ilmunya saja, tetapi juga kepribadiannya, bagaimana penampilannya. Sebelum kita masuk kepada kepribadiannya, lebih kurang 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang yang kebetulan sarjana dari Yayan Fakultas Tarbiyah di kampung saya, Sungai Sembilan, Kecamatan Sungai Kepayang. Ustadz mau bertanya, apa itu? Baca salawat itu kan salah satu rukun sholat. Ya betul. Barusan ini datang Ustadz dari Kisaran mengatakan bahwa bacaan salawat itu harus sampai innaka hamidum majid. Kalau tidak tak sah salawatnya, tak sahlah sholatnya. Sementara yang saya ingat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sudah cukup. Lalu ada pula datang Ustadz dari Tanjung Balai. Saya tanyakan lagi. Lalu kebetulan Ustadz ini sepakat dengan Ustadz yang dari Kisaran. Jadi saya pikir dalam hati saya, memang Kisaran itu sama Tanjung Balai sama-sama asahan. Termasuk juga lah saya. Jadi saya bilang, kau belajar agama. Maaf Ustaz, saya S1 dari Fakultas Tarbiyah JIN. Adanya buku kau. Inilah sedang saya cari-cari di internet katanya. Di internet. Udahlah. Sebenarnya Allahumma sholli ala Muhammad pun sudah sah, sudah cukup. Walaupun ada mengatakan sampai wa ala Muhammad, ada mengatakan wa ala Muhammad itu sunat abad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad saja sudah cukup. Jadi bagaimana saya menjelaskan ini kepada masyarakat? Sudah agak recoh ini, ribut masyarakat. Karena Ustadz ini Ustadz terkenal juga ini, yang dua-dua ini. Jadi saya bilang, cobalah, ada buku kau tentang apa? Tentang fikih. Ada fikih Sulaiman Rasyid katanya. Sementara di dalam fikih Sulaiman Rasyid itu tidak sampai ke situ penjelasannya, sampai innaka hamidum majid ketika menjelaskan
salawat sampai innaka hamidum majid. Ya barangkali dua ustadz tadi pun membaca itu juga rujukannya. Di situ kan secara umum saja, secara global saja membaca salawat rukun, maka dijelaskannya lah apa itu salawat itu. Tapi kalau kita baca Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Taqriratus Sadidah, maka kita akan lihat di situ detailnya, terperincinya. Maka di situ Allahumma sholli ala Muhammad sudah cukup. Saya sebutkanlah. Carilah Kifayatul Akhyar. Mungkin adanya itu ustaz-ustaz di sana, saya bilang. Kemudian Taqriratus Sadidah, kalaupun tak dapat tak apa-apalah, saya bilang. Banyak itu di dalam kitab. Jadi begitulah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Oleh karena memang dia terbatas bacaannya, maka keluarlah fatwa-fatwa. Jadi orang yang mendengarnya, apalagi kalau ceramah dia berapi purun, tak tanggung ceramahnya, khutbahnya, dianggap orang itu itulah ulama. Ini namanya salah alamat. Lain ustadz, lain ulama. Dai lain, ulama lain. Sekarang ini banyak ustadz, banyak penceramah, banyak dai. Tapi kalau ulama, wah susah sekali kita mencarinya. Suatu kali pernah saya tulis di koran, entah 7 orang saya sebutkan. Lalu ada seorang guru besar, profesor, tak masuk namanya. Tak berapa hari ada seminar di Hotel Syahid namanya yang dekat Amplas sana. Saya diundang hadir. Apa katanya? Jangan serahkan agama ini kepada segelintir manusia saja, bahwa mereka saja yang berhak untuk memahamkan agama ini. Selagi rame-rame kita, masih umat Islam ini terbelakang. Jadi saya pikir dibacanya adalah tulisan saya itu, karena tak termasuk dia. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini adalah suatu musibah kubra, bahwa banyak orang yang sekolah tinggi, detailnya tinggi-tinggi, tapi bidangnya misalnya filsafat, pendidikan, dakwah. Yang sebagiannya, kalau yang namanya sarjana agama itu ada standarnya. Ada standarnya S1, S2, S3. Cuman saya kan paling tinggi lah pangkat saya, pembantu rektor. Kalau saya rektor, saya bikin itu standarnya. Cuman mau maju saya menjadi calon rektor, tak ada pendukungnya. Ini mau pemilihan rektor tanggal 10 April. Saya pikir-pikir dan juga ada beberapa orang, tapi beberapa orang saja, tak banyak. Jadi udahlah, apa boleh buat. Itu cerita ya, cerita. Jadi begitu juga buku-buku khutbah. Banyak buku khutbah sekarang, tapi muqaddimahnya, rukunnya tak lengkap. Tak ada salawat, tak ada ayat Quran. Padahal itu seharusnya ada. Rukun itu, rukun khutbah yang 5 itu. Rukun khutbah yang 5 itu, yang pertama apa? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Udah cukup, duduk. Bangkit lagi, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad, Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Udah selesai. Ini pun perlu juga ini disinggung, walaupun mungkin ada pembicaraan secara khusus. Kalau kita nazir, terlambat datang khatib, jantungan. Mengapa jantungan? Tak datang dia usah. Ampul punya sampai sendiri, mengapa sih? Bangkit nazir itu. Duduk bangkit di situ. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad. Duduk. Duduk sebentar, bangkit. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullah, lam yalid wa lam yulad, supaya beda. Allahumma ghafir lana wa lil mu'minin wal mu'minat. Selesai. Jangan takut ada khatib. Cuman lama-lama nanti khatib tak dipakai lagi, rugi juga lah ustaz-ustaznya. Jadi persoalan kita sekarang ini, satu sisi alhamdulillah banyak sarjana-sarjana kita, tetapi tentang penguasaan agama sangat rendah. Bahkan yang jadi imam pun banyak yang tidak layak.
Yang kedua, karena orang awam selalu terpengaruh dengan ceramahnya, kemudian terpengaruh dengan penampilannya. Kalau sudah pakai serban, pakai jubah, dianggap sudah ulama. Nah itu, dan ini pengalaman saya juga pernah ada musabaqah tilawatul Quran di Masjid Agung. Jadi di lapangan itulah. Ya datanglah saya pula macam-macam beginilah pakai koko. Masuk saya. Tak ada yang menengok pun tak ada. Lalu datanglah kemudian seorang yang pakai jubah hitam, pakai serban berbulang-bulang begitu. Semua bangkit berdiri. Ini betul-betul kejadian. Semua bangkit berdiri. Padahal kawan tuh kenal kali lah kita. Mengajar di pesantrennya pun tidak. Entah tak tahu entah bagaimana lah. Jadwal khatibnya pun tak ada pernah kedengaran. Ceramah pun tak pernah. Tapi oleh karena pakaiannya berjubah hitam, bangkit orang semua. Ini salah alamat juga ini. Oleh karena menengok kulit, ya. Jadi kalau menurut kitab, bukan itu ukurannya. Tahu dia membaca Quran, tahu dia hadis, tahu bahasa Arab atau tidak, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian ditambah lagi, bukan hanya syarat-syarat ilmu, syarat akademis, tetapi juga integritas pribadi, keutuhan pribadinya, penampilannya, kewaraannya. Maka di dalam kitab Ushul Fiqh Al-Islami karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili disebutkannya annahu 'inda al-muhaqqiqin min al-usulin yajibu 'ala al-'ammi wa man laysa ahla al-ijtihad an yas'ala ahla al-'ilmi amma ya'rudu lahu min al-masail li ya'rifa hukm asy-syar'i fiha. Bahwa menurut muhaqqiqin, ulama-ulama tahqiq daripada kalangan ulama usul fiqih, bahwa wajib atas orang awam dan orang yang tidak ahli berijtihad wajib bertanya kepada ahlul ilmi, kepada ulama, tentang apa yang muncul kepada dirinya dari masalah-masalah, sehingga dia tahu apa hukum syarak tentang masalah-masalah itu. Wattafaqa haula'il qailuna biwujudil istiftahi 'alal 'ammi 'ala jawaz istiftahihi liman 'arafa bil ilmi wa liman 'urifa bil ilmi aw liman arafa bil ilmi wa ahliyatil ijtihad. Sepakat mereka itu mengatakan wajibnya minta fatwa oleh orang awam dan bolehnya orang awam minta fatwa kepada orang yang diketahuinya atau dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli ijtihad, liman urifa bil ilmi wa ahliyatil ijtihad. Dan juga ini dia, ahli agama, ahli dalam bidang agama, waddin, wal wara dan wara, wal adalah dan adalah. Wara dan adalah, bahwa mereka itu mengamalkan agamanya, wara dan adalah, mengamalkan menjauhi segala perbuatan dosa, adalah tidak fasik. Dia yarahu muntasiban lil fatwa, bahwa dia sudah melihatnya sebagai orang yang berkedudukan untuk memberi fatwa. Wan nasu muttafiquna ala su'alihi, dan orang pun sepakat untuk bertanya kepadanya, wal istifta'i minhu, dan minta fatwa daripadanya, wal i'tiqadi bihi, dan meyakininya. Wala yajuzu, ini dia, wala yajuzu lil 'ammi an yas'ala man yazunnuhu ghaira 'alimin, dan tidak boleh bagi orang awam bertanya kepada orang yang diduganya tidak alim, au ghairu mutadayyinin, atau tidak agamis, tidak mengamalkan agama. Ini integritas pribadi. Au man ya'rifu bi adari sifati sabiqah, atau dia mengetahui orang itu dengan sifat-sifat yang terdahulu, dengan lawan-lawan sifat yang sudah disebutkan tadi, sifat-sifat keutamaan tadi. Kama la yajuzu lahu an yastaftiya man huwa majhulul hal bil ilmi wa ghairihi, sebagaimana juga tidak boleh orang awam bertanya, minta fatwa kepada orang yang tidak diketahui halnya, orang alim atau orang jahil ini.
Itu tak tahu halnya, maka jangan minta fatwa kepada orang itu. Qad yakunu halul mas'uli ka halis sa'ili fil amiyati. Jangan-jangan keadaan yang ditanya itu sama saja dengan keadaan orang yang bertanya tentang keawamannya, tentang agama. Bal inna ihtimal al-amiyati arjah. Ya. Jadi artinya bahwa seorang awam tidak boleh bertanya kepada orang yang diketahui tidak berilmu, atau bahkan orang yang tidak diketahui berilmu atau tidak berilmu. Tidak boleh. Jadi harus bertanya kepada orang yang punya ilmu dan mempunyai sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat integritas pribadi yang disebutkan di sana. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, bahwa ketika dia menjelaskan ulama akhirat atau ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama amilin itu, ada 9 ciri-ciri ulama akhirat itu dari sudut integritas pribadi, dari sudut kepribadiannya. Jadi tidak cukup hanya ilmunya. Yang pertama, alla yatlubad dunya bi'ilmihi, bahwa dia tidak mencari dunia dengan ilmunya, dengan menggunakan ilmu agamanya. Dia mengeksploitasi ilmu agamanya untuk keduniaan. Fa inna aqalla darajatil alim, maka sesungguhnya minimal derajat, paling rendah derajat orang alim itu anyudrika haqaratad dunya, bahwa dia mengetahui hinanya dunia. Hinanya dunia. Wa khissataha, dan kejinya dunia. Wa kudurataha, dan keruhnya dunia. Dan wansiramaha wa azmal akhirah, dan juga putus-putusnya dunia ini, dan kebesaran akhirat. Wa dawamaha, dan kekekalan akhirat. Wa safa'a na'imiha, dan jernihnya kenikmatan akhirat itu, dan seterusnya, banyak disebutkan. Bahkan wa ya'lama annahuma mutadaddatani, dan seorang alim yang paling derajatnya rendah mesti tahu bahwa dunia dan akhirat itu bertentangan, berlawanan, mutadaddatani. Wa annahuma kadarrataini, dan bahwasanya dunia dan akhirat itu seperti orang yang dipoligami, orang yang apa namanya? Yang bermadu, dua orang yang bermadu. Mahma urdiyat ihdahuma uskhitatil ukhra. Bagaimanapun dibuat ridho salah satunya, pasti nanti akan membuat marah yang lain. Jadi artinya kalau kita buat dunia ini ridho, maka akhirat akan marah. Kalau akhirat kita senang, kita usahakan, maka dunia akan menjadi marah. Artinya kita dua-dua itu sulit untuk menyatukannya pada diri seorang alim kepada ulama akhirat. Yang artinya bahwa janganlah mencari keduniaan dengan mengeksploitasi ilmu agama. Ini salah satu tanda ulama akhirat. Pendek-pendek saja. Yang kedua, alla yukhalifa fi'luhu qawlahu bal la ya'muru bi syai'in ma lam yakun huwa awwal 'amilin bihi. Ini ngeri. Tanda yang kedua dari ulama akhirat itu bahwa dia tidak menyalahi perbuatannya tidak menyalahi perkataannya. Bahkan dia tidak mau menyuruh melakukan sesuatu selama belum dia orang pertama mengamalkannya. Ngeri jadi ustaz ini, jadi ulama ini, ngeri. Jadi kita harus duluan melakukannya, baru boleh kita memfatwakannya kepada orang lain. Jadi sebelum kita kawin, bolehlah mengajarkan babul nikah. Ada cerita tentang Abu Hanifah. Suatu ketika dia mengajar sampai kepada babul aitqi, bab pada menyatakan tentang keutamaan memerdekakan budak. Lalu dia mengatakan, saudara-saudara, sampai di sini kita istirahat dulu sampai nanti diberitahu kapan lagi kita mulai mengaji. Jadi mereka pun bubarlah. Bubar sampai lama, baru kemudian dipanggilnya murid-muridnya tadi.
kumpul kembali, dia pun mengatakan, kita buka babul itqi, bab yang tadi ditinggalkan itu. Di antara jamaahnya bertanya, hai Tuan Guru, mengapa kita berhenti dulu begitu lama, sementara sekarang kita kan kembali kepada bab itu juga. Kalau dari dahulu, ini tambahan ini penjelasannya, kalau dari dahulu itu kita baca kan sudah banyak bab-bab yang kita baca. Abu Hanifah mengatakan, dulu belum berhak saya mengajarkannya itu karena saya belum pernah memerdekakan budak. Baru kemarin saya memerdekakan budak, maka baru saya boleh mengajarkannya. Kalau sempatlah begini, wah, gawat juga ya. Banyak yang tidak awak amalkan, tapi awak ajarkan. Tapi memang begitulah ulama akhirat itu. Makanya sekarang susah mencari ulama akhirat. Susah mencari ulama akhirat, terutama tentang integritas pribadinya. Kalau ilmunya walaupun susah, tapi suatu hal yang tidak mustahil lah sekarang. Kalau betul-betul belajar, pintar pula dia. Ini ada orang belajar bertahun-tahun rajin, tetapi tak pintar. Ditanya apa pun tak tahu dia. Sudah berapa puluh kali kita mengaji ini. Coba ditanya. Tak semua yang tahu ini. Saya pun begitunya, kadang-kadang saya ajarkan lupa juga saya. Jadi modal untuk menjadi ulama itu kalau menurut saya paling tidak 3. 1, belajarnya, pendidikannya memang mendukung untuk jadi ulama. Kalau sekolah SMA dia kedokteran tak jadi ulama itu, jadi tukang suntik itu. Kalau Profesor Harsmala mengatakan tukang suntik pantat orang. Tadi bedah buku dia saya di WFN. Jadi 1 adalah pendidikannya, latar belakang pendidikannya mendukung untuk menjadi ulama, untuk memahami kitab Arab, ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, harus sungguh-sungguh menekuni. Kalaupun sudah pintar tapi tidak ditekuninya, enggak juga bisa jadi ulama. Yang ketiga, tapi lebih penting dari segalanya, IQ-nya tinggi. Kalau yang bodoh juga 30 tahun pun di pesantren tak tahu itu. Yang bodoh. Jadi mesti yang pintar jadi ulama itu. Jadi kalau mau jadi ulama, kirimlah anak-anak yang pintar ke pesantren. Jangan seperti kebanyakan sekarang, anak yang bodoh dikirim ke pesantren, yang pintar-pintar ke dokteran. Berapa anak? 4. Oh sudah kuliah semua. Oh sudah 3 orang sudah, ada kedokteran, ada sospol, ada fakultas hukum. Oh iya, tapi yang kecilnya ini ku tengok agak bodoh, masukkan ke pesantren kan. Tamat di pesantren, tak pernah tak tamat itu pesantren. Asalkan lama di situ mau, tamat itu. Macam kambing ditambat 6 tahun tamat itu. Walaupun tak tahu apa-apa. Sarjana agama pun begitu sekarang. Kalau rajin di situ 4 tahun, uang kuliah, bayang kuliah, sebodoh apapun akan jadi itu nanti S1. Jadi kalau tak ada IQ tak jadi juga. Ada abang saya sejak tahun 80 berapa lah, 85, 86. Sejak ada Dirasat Unia Purna Sarjana dulu dibikin orang Pak Yasir sama Pak Ridwan Lubis. Dia Yen, kemudian di MUI, sudah datang dia tuh. Berulang dari luar kota ke Medan ini. Sampai sekarang rajin dia pengajian. Tapi tanyalah, apa pun tak ada. Mengapa? Memang tidak ada ini. Jadi dia apa? Hobi belajar. Itu saja. Jadi mengapa begitu lama mengaji dia di Mokkah? Ku ingat itu 6 tahun ada, tapi tak juga menarik pengajiannya, tak juga mantap jawabannya. Oleh karena memang modalnya kurang. Tapi kalau yang memang cerdas dia, rajin dia, tekun dia, sebentar saja insya Allah pintar itu. Dari sudut akademis. Tapi sudut wara ini itu yang susah itu. Macam tadi itu. Nah ini tambah pula lagi nih, gawat. Kriteria yang ketiga, antakuna inayatu bitahsil ilmin nafi' fil akhirah al-muraghib fit ta'at, bahwa perhatiannya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan mendorong untuk banyak taat agama. Nah ini salah satu ciri ulama akhirat.
Mencari ilmu yang mendorongnya suka beribadat, suka taat kepada Allah. Kalau sekarang banyak orang mencari ilmu apa? Ilmu seminar, ilmu dialog. Itu yang banyak, bukan ilmu untuk diamalkan. Makanya banyak orang yang seminar-seminar kemana-mana, tapi sholat jamaah ke masjid pun tak mau. Keterangan, udah pengalaman lagi itu ya. Bagaimanalah barokah ilmunya, bagaimanalah dia menjadi ulama seperti itu. Yang keempat, ayyakuna ghayra ma'ilin ila taraffuhi fil mat'ami wal mashrabi wat tana'umi fil malbasi wat tajammuli fil athari wal maskani bal yusirul iqtisada fi jami' zalika. Bahwa tidak ada dia cenderung kepada kemewahan dalam makanan, minuman, dan bernikmat-nikmat dalam pakaian, dan keindahan-keindahan dalam perabot-perabot rumahnya, bermewah-mewah. Tidak, ulama akhirat tidak begitu, tidak cenderung kepada kemewahan-kemewahan. Kemudian yang kelima, ayyakuna mustaqsiyan 'anas salatin, menjauh dari sultan-sultan. Wah, fala yadkhulu alaihimul battata, tak mau dia masuk kepada sultan-sultan selama-lamanya. Madama yajidu ilal firas, selama bisa dia tidak masuk. Bal yanbaghi an yahtariza an mukhalatatihim, bahwa dia mengelak daripada bergaul dengan mereka. Wa in ja'u ilaihi, sekalipun sultan-sultan itu datang kepadanya. Mengapa? Fa innad dunya hulwatun khadiratun wa zimamuha bi aidis salatin. Karena dunia ini adalah manis, indah, dan tali kekangnya dipegang oleh sultan-sultan. Bahkan dilanjutkan nanti, kalau sudah dekat-dekat dengan penguasa, maka kita akan sulit menasihatinya. Padahal fungsi kita ulama menasihati sultan-sultan. Mengapa sulit? Karena dikasihnya hadiah. Dikasihnya hadiah. Bagaimana lagi mau bercakap sama dia? Sementara kita sudah menerima hadiah. Makanya tidak boleh dekat-dekat kepada sultan kalau memang itu menghambat kita untuk menasihatinya. Tapi kalau ada yang berani pula dikasihnya hadiah, menghantam juga dia, nah itu bagus. Terima saja hadiahnya itu. Tapi marahi dia. Coba apa bisa begitu? Diusirnya lah nanti. Kalau sudah pilkada kesana kemari. Nah, mengapa di situ banyak hadiah? Kemudian cepat-cepat saja ya. Wa alla yakuna musari'an ilal futya. Tidak cepat-cepat berfatwa. Tidak cepat-cepat berfatwa. Bal yakunu mutawaqqifan, bahkan dia mutawaqif, mempending selalu dia. Dan bahkan ada disebutkan di sini bahwa di antara kebiasaan para sahabat itu bertolak-tolakan untuk memberi fatwa. Bertolak-tolakan beri fatwa. Sementara kalau yang sekarang ini kan cepat saja berfatwa. Tengoklah di televisi, di radio, banyak kali orang cepat berfatwa. Belum lagi soalnya siap sudah dijawab. Kemudian ayyakuna aksara ihtimami bil ilmil batin, bahwa kebanyakan keinginannya adalah mencari ilmu batin, ya seperti tadi juga lebih kurang. Kemudian ayyakuna syadidal ayati bi taqwiyatil yaqin, bahwa dia betul-betul berusaha menguatkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ayakuna hazinan munkasiran atau mutrifan shamitan yazharu asarul khasyati ala hayati. Yang kesembilan, yang terakhir, bahwa dia selalu merasa sedih mengingat akhirat, sedih mengingat amal, sedih melihat mengingat semua kesalahan-kesalahannya. Jadi itu adalah tanda-tanda ulama akhirat. Tidak membusungkan dada, tidak bangga, tidak sombong. Ulama akhirat itu. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi banyak syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang ulama akhirat, menjadi ulama panutan, perlu disyaratkan. Kalau menjadi intelektual cendekiawan, cukup syarat-syarat akademisnya. Inilah diantara beda antara intelektual cendekiawan muslim dengan ulama. Jadi kalau cendekiawan, intelektual, kalaupun tak beramal dia, ulama lah dia. Ulama lah dia. Tapi jangan-jangan masuk ulama dunia tadi. Jangan-jangan masuk kepada ulama su, kalau tak dia amalkannya ilmunya.
Tapi kalau ulama yang betul-betul ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang bisa jadi panutan, ada pengetahuannya, akademisnya, ilmunya, dan juga ada akhlaknya, kewaraannya, mengamalkan agama yang dianutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah saatnya, sudah lebih 10 menit, dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Tayyib kita Al-Ustaz Haji Muhammad Abid Aziz. Kepada Tayyib kita dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan famnun alaina ni'mataka allati an'amta 'alal ladina min qablina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah wajib malam ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada malam Ahad depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada jalan.